Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Maulidawanti dengan NIM 2102489 dari Sektor 5 Nalini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Hari ini kita mau belajar mengenai benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama itu ada benda padat. Benda padat itu contohnya apa aja? Yang pertama itu pensil, penghapus, pulpen. Itu merupakan contoh dari benda padat. Sifat benda padat itu apa aja? Yang pertama, benda padat itu bentuknya tetap tidak mengikuti wadahnya. Jadi contohnya itu ketika ada pulpen dimasukkan ke wadah tempat pensil yang berbentuk kotak, pulpen itu tidak akan berubah menjadi kotak seperti wadah tempat pensilnya. Kemudian yang kedua, benda padat itu dapat diubah bentuknya. Maksudnya kayak gimana? Ketika pulpen ini dipatahkan, itu akan menjadi dua bagian dan itu mengubah bentuknya. Contoh lain seperti piring yang jatuh kemudian berserakan dan menjadi pecahan-pecahan yang kecil. Nah, jadi benda padat itu dapat diubah bentuknya ketika diperlakukan sesuatu. Yang kedua itu benda cair. Contohnya apa benda cair? Yang pertama air, minyak goreng, susu. Itu merupakan contoh dari benda cair. Sifat-sifat benda cair itu apa? Yang pertama itu bentuk benda cair akan berubah mengikuti wadahnya. Ketika minyak goreng yang dituangkan ke dalam botol, bentuk dari minyak goreng itu akan seperti botolnya. Kemudian ketika air yang berada di dalam gelas, maka air itu akan berbentuk bulat seperti gelasnya. Sifat benda cair selanjutnya yaitu bentuk permukaan benda cair itu tenang dan selalu datar. Maksudnya kayak gimana? Ketika air yang berada di dalam gelas, kemudian gelasnya itu dimiringkan sedikit, maka airnya itu permukaannya akan selalu datar, nggak ikutan miring ketika gelasnya itu dimiringin sedikit. Selanjutnya itu benda cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Misalnya, ketika gelas yang tadi kita miringin itu, maka kan airnya akan tumpah. Nah, air yang tumpah itu mengalir dari gelas atas kemudian ke lantai bawah. Nah, itu maksudnya dari mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Terus contoh lainnya itu seperti air terjun. Air terjun itu kan airnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian selanjutnya itu benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya seperti apa? Ketika air yang tumpah berada di lantai, kemudian kita elap menggunakan kain atau tisu, dan lantai itu menjadi kering, sedangkan kain itu menjadi basah. Air itu meresap melalui celah-celah kecil yang ada di kainnya atau ada di tisunya, sehingga lantainya jadi kering dan lapnya menjadi basah. Itu merupakan sifat dari benda cair selanjutnya. Lalu ada benda gas. Contohnya apa benda gas itu? Contohnya itu asap, udara, uap air. Itu merupakan salah satu contoh dari benda gas. Sifatnya apa? Yang pertama itu benda gas tidak tetap dan mengikuti wadahnya. Ketika kita meniup balon itu kan kecil, kemudian ditiup dan itu akan mengembang. Nah, udara itu yang masuk ke dalam balon akan berubah bentuknya seperti balon, jadi membesar, mengembang. Sifat selanjutnya dari benda gas yaitu benda gas menekan ke segala arah. Ketika udara yang masuk berada di dalam balon, nah hal itu menunjukkan bahwa gas menekan ke seluruh arah. Selanjutnya ada perubahan wujud benda.
wujud benda itu dapat berubah. Contohnya seperti ini. Yang pertama, perubahan wujud benda dari padat ke cair. Contohnya itu apa? Ketika es batu yang dipanaskan atau es batu yang berada di luar ruangan itu akan meleleh. Nah, itu merupakan perubahan wujud benda dari padat ke cair. Perubahan ini disebut mencair. Perubahan selanjutnya yaitu perubahan wujud benda dari cair ke padat. Air yang dimasukkan ke dalam freezer itu akan berubah menjadi es batu. Nah, perubahan air menjadi es batu itu merupakan perubahan dari wujud benda yang cair ke benda yang padat. Perubahan ini disebut dengan membeku. Selanjutnya ada perubahan wujud benda dari cair ke gas. Air yang dipanaskan akan berubah menjadi uap-uap air. Nah, perubahan ini disebut dengan menguap. Perubahan wujud benda selanjutnya yaitu perubahan wujud benda dari benda gas ke benda cair. Contohnya itu seperti apa? Jika tutup gelas digunakan untuk menutup cangkir yang berisi minuman yang panas, kita akan melihat terdapat butiran-butiran air di dalam tutup gelas itu. Nah, itu merupakan perubahan wujud benda dari uap panas minuman itu ke bentuk cair-cair butiran. Nah, perubahan ini disebut dengan mengembun. Perubahan wujud benda selanjutnya yaitu perubahan wujud benda dari benda padat ke benda gas. Contohnya itu seperti apa? Kapur barus atau kamper itu merupakan contoh benda padat. Namun, ketika kapur barus diletakkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan akan habis. Kapur barus itu atau kamper itu akan menyebar ke seluruh ruangan. Perubahan ini disebut dengan menyublim. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.